Shalom, shalom untuk sahabat Halo, Musibars, Bapak selamat Ibu pagi, semua. Abuni, Bapak Ibu sekalian. Salam. Ya, salam Salam semua. pagi. Abun, Salam lah ya. Salam. Ibu Ya. Linda, Bu Lani. Salam semua. Iya, puji Tuhan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, semangat pagi dalam kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mulai satu di dalam doa. Kita segera mulai ya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan rasa hormat kami dan terima kasih kami atas kasih setiamu dan pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan ini. Kami datang dengan kerinduan yang besar untuk boleh mengalami perubahan dan pemulihan, dan kiranya pengajaran dan juga firman Tuhan yang kami dengar akan membawa kami masuk dalam rencana Tuhan yang indah pada waktunya, dan kami benar-benar menikmati setiap proses yang ada, tetap setia sampai Engkau mewujudkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pujian dan sembah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan tepuk tangan saudara di tempat saudara masing-masing. Hari ini kita mau belajar pujian ini ya Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati, dan kita berikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaannya. Dalam perjalanan hidupku, Engkau ada di setiap kesulitanku. Engkau setia. Ingin ku selalu bersamamu, arungi badai di hidupku. Ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Ingin ku berjalan dalam rencanamu. Kerinduanku memuliakanmu, Bapa dan Rajaku.
rencanamu, kerinduanku memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ingin ku selalu bersamamu, arungi badai di hidupku. Ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Ingin ku mengerti hatimu, berjalan dalam rencanamu, kerinduanku memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa dan Rajaku, Bapa dan Rajaku. Haleluya, puji Tuhan, amin. Yes, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau Tuhan mengerti kita itu biasa. Jadilah pribadi yang luar biasa, yaitu pribadi yang bisa mengerti apa kehendak dan maunya Tuhan, ya. Itu yang paling penting. Jadi bukan mengerti rencana Tuhan, karena kalau mengerti rencana Tuhan kita suka ikut campur. Tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan itu apa, nah itu akan membuat kita menjadi pribadi yang taat, ya. Tinggal ditambahin satu vitamin S, yaitu setia, dan vitamin C, yaitu cinta, ya. Setia dalam proses dan cinta kepada Tuhan Yesus. Tidak ada masalah untuk itu, ya saudara. Baik, kita mau sama-sama langsung lanjutkan. Semalam kemarin saya sudah sempat kirimkan via grup WA, ya, bahwa bagaimana Tuhan itu bisa tetap memberikan jalan-jalan kemenangan, ya. Jalan baru selalu dibuka. Meskipun terkadang kita melihat tidak ada jalan, ya. Tapi Yesaya pasal 43 ayat 19 ada berbunyi, lihat aku akan membukakan sesuatu yang baru bagimu. Nah, saat ini kita mau sama-sama melihat bagaimana di Ester pasal 8 mulai dari ayat yang ke-9. Ya, Ester 8 ayat yang ke-9, ya. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekhai
Sesuai yang diperintahkan, Mordekai ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia. 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada tiap-tiap bangsa dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasuerus dan dimaterai dengan cincin materai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas yang diternakan di perkudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh dan membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dan bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasuerus pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan dan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tejuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Keadaan berbalik, saudara, ya, dari duka cita menjadi sukacita. Katakan haleluya, ya, puji Tuhan. Jadi artinya, saudara, Tuhan kita itu, kenapa saya katakan baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik? Karena Dia tidak saja hanya berhenti menolong dan menyelamatkan, tetapi juga Dia mengubah sesuatu, bahkan Dia mampu menggerakkan sesuatu hingga sampai di tujuan berikutnya, yaitu bertempik sorak dan bersukacita. Ya, dari mulai ayat 9 sampai 14 itu adalah sebuah kabar baik yang menggantikan sebelumnya kabar kematian atau kabar pemunahan sebuah bangsa. Ya. Lalu kemudian dari ayat 15 itu adalah perubahan drastis, ya, dari identitas Mordekai yang biasa duduk di pintu gerbang sebagai bagian dari bangsa yang diperbudak atau mantan diperbudak, tampil dengan pakaian kemegahan dan segala keindahannya, tampil dengan mengagumkan, disertai dengan kemuliaan, karena ada kain ungu di sana, yaitu lambang kemuliaan, lambang seorang raja. Dan sukacita ini menular, saudara, ayat 16 sampai 17, ya, menular. Jadi banyak orang yang juga bersukacita, banyak orang yang kena dampak dari kegirangan itu, banyak orang yang menjadi terhibur, tidak diliputi ketakutan lagi, dan banyak orang yang akhirnya menjadi orang Yahudi, ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan itu turut campur tangan, lalu Tuhan membalikan keadaan, Tuhan membuka jalan, lalu masih itu berjalan terus gitu. Artinya ketika Tuhan bekerja, itu bekerjanya gak pernah setengah-setengah. Tuhan akan bekerja terus sampai semuanya tuntas, ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus pun berkata, jadikanlah, ya, semua bangsa sebagai muridku, bukan sebagai orang Yahudi atau orang yang berbangsa Yahudi, tetapi menjadi muridku, kata Tuhan Yesus. Itu sebabnya di dalam pertumbuhan keimanan kita sebagai orang percaya, kita harus pahami bahwa untuk menjadikan orang menjadi murid Kristus, maka kita harus
menjadi murid dulu, yang dimuridkan agar siap untuk memuridkan. Nah, siapa yang bisa kita muridkan? Kita harus mulai memuridkan orang-orang terdekat kita, Bapak Ibu, ya. Jangan bertumbuh sendirian, jangan kita bergirang sendirian, tetapi kita tidak pernah ngeh dengan orang-orang yang sedang dalam duka, sedang dalam kesedihan. Karena ternyata bukan cuma sakit flu atau batuk yang gampang menular. Rasa sukacita itu sebenarnya gampang menular. Walaupun kadang kita mentok dengan orang yang walaupun kita sudah dengan sukacita kita kunjungi, tetap orangnya bersedih, itu bukan karena sukacitanya kurang kuasanya, tetapi karena orang itu membangun benteng berlapis-lapis, sehingga memang orangnya memang gak mau terima. Jadi kalau saudara mau mengalami pemulihan, saudara mau mengalami seperti yang dialami oleh kisah Esther ini, jangan hanya berhenti kepada soal pemulihan terus, tetapi kita harus memikirkan step berikutnya, yaitu apa? Sudah belum kejadian kita itu juga menjadi kabar baik, menjadi pemulihan juga bagi orang lain, berdampak, membawa sukacita juga bagi orang lain, ya. Kalau kita perhatikan saudara, dalam Esther ini ya, sampai di pasal ini benar-benar Tuhan itu bekerja tidak pernah berkoar-koar, ya. Segala kebaikan Tuhan itu selalu dalam keheningan dan dalam kesunyian. Bahkan ketika orang lumpuh yang disembuhkan di kolam Bethesda atau Bethsaida, itu pun Tuhan Yesus mengatakan, jangan kau beritahukan kepada yang lain. Tapi orangnya gatel pengen bersaksi gitu. Jadi apakah itu salah? Ya tidak. Tapi lihat, panutan kita Tuhan Yesus adalah ada saat di mana Tuhan Yesus akan mengizinkan apa yang dia lakukan itu akan diketahui oleh banyak orang. Tetapi tidak semua kebaikan itu harus selalu diumbar. Lihat bagaimana dunia mendidik manusia di generasi sekarang. Semuanya diumbar. Kalau baik ya diumbar, bahkan yang buruk pun juga diumbar. Akhirnya baik dan buruk tidak ada perbedaannya karena sama-sama diumbar, saudara. Nah, mari kita bekerja dengan tenang tetapi berdampak, sehingga sama seperti bagaimana Tuhan membalikan keadaan dari kisah Esther pasal 6 sampai 8 ya, sampai 8 ini benar-benar bisa memberikan sebuah perubahan buat kita juga. Bagaimana kita pun juga bisa menjadi pembawa jalan keluar yang bisa membalikan keadaan. Apa yang bisa saya balikan keadaan? Loh, di dalam kita kan ada kuasa. Ketika kita ada konflik dengan pasangan, ketika kita ada konflik sama anak-anak, siapa sih yang bisa membalikan keadaan? Ya kita sendiri, gak bisa nunggu orang. Apa yang bisa kita balikan keadaannya? Kita minta maaf duluan lah, ya kan? Kita shalom duluan sama orangnya. Sekalipun di dalam konteks kenyataan ini lagi ada masalah gitu. Jadi gak perlu harus menunggu dari orang yang sana dulu baru minta maaf, atau lihat situasinya dulu. Ya lihat situasi tentu harus bisa jadi pertimbangan yang tepat supaya kita tidak salah kaprah. Akan tetapi jangan terjebak kepada lihat situasi dulu akhirnya nanti dulu. Nah ini yang tidak boleh ya. Jadi saya nggak tahu apakah saudara hari ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk membalikkan keadaan saudara, tetapi di dalam diri kita itu ada kuasa karena ada Yesus Kristus. Amin. Dan ketika kita berani melangkah sesuai dengan strateginya Tuhan, tidak terumbar dan tidak terbawa dan tersulut perasaan atau emosi, sehingga kita mampu membalikkan keadaan lebih dulu. Bagaimana kalau orangnya atau situasi tidak langsung berubah? Semua pada proses, dan kita harus tetap setia, karena pada hakikatnya dan pada akhirnya Tuhan pasti akan memulihkan. Makanya dasar untuk kita membalikkan keadaan haruslah sebuah kebenaran. Karena ketika keadaan itu kita balikan, kebenarannya apa? Karena kita punya kasih Tuhan tanpa syarat, sehingga kita bisa menjawab, karena aku mengasihimu. Nah kalau dia terbuka, ini sama-sama pulih saudara. Dan akhirnya apa? Ada sukacita, bukan cuma cerita. Ya, saya percaya bahwa kalau kita baru saja mengalami kesedihan, apapun itu konteks kejadiannya, mari kita sebagai
orang yang terdekat dengan yang kita kasihi, hari ini kita mau ambil sebuah komitmen. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau Tuhan pakai untuk membalikan keadaan apa? Keadaan ini, supaya rumah tidak selalu suram, supaya komunikasi juga kembali pulih, ya, supaya kalau berkumpul di rumah atau berkumpul di jalan dalam kendaraan ataupun sedang ada interaksi dengan rekan-rekan di luar, kita juga membawa damai sejahtera, ya. Nah, ini yang ingin Tuhan ajarkan dan ingatkan kembali untuk saudara dan saya, pola kerja yang seperti ini. Sekalipun di kantor biasanya ada pribadi-pribadi yang Tuhan izinkan untuk menguji apakah kita mau tetap terus mengandalkan kasih Tuhan, atau kita mulai beralih kepada pandangan dan konsep filosofi dunia yang notabene awalnya seakan-akan membela kepentingan kita, tetapi justru kita sama seperti minum racun. Kita berharap orang yang mati, tapi ternyata kita yang mati. Karena segala hal yang di luar dan bertolak belakang dari kebenaran firman Tuhan, pada hakikatnya berarti keluar dari lingkaran kasih Kristus. Kalau keluar dari lingkaran itu, sudah pasti akan habis dan sudah pasti akan kacau balau. Siapa yang merindukan duka di dalam kehidupan kita diubahkan menjadi suka, boleh angkat tangannya. Siapa yang merindukan bahwa campur tangan Tuhan itu benar-benar nyata dan kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kabar baik bagi orang lain. Mari kita satu di dalam doa. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih. Sama seperti pertemuan kami ini menjadi pengubah keadaan kami. Sebelumnya kami datang dengan letih lesu dan beban berat, tapi ketika kami mendengarkan kabar kebenaran, kabar baik itu, Engkau memberikan kelegaan bagi kami. Biarlah kekuatan kasih-Mu itu selalu ada di dalam hati ini. Kebenaran firman-Mu itu terus menerangi pikiran ini, sehingga ketika aku berjalan, ketika aku bertindak, ketika aku berinteraksi, bertemu dengan banyak orang, aku benar-benar bisa Tuhan pakai untuk mengubah suasana yang duka cita menjadi sukacita. Dan kehidupanku benar-benar berdampak. Aku percaya Tuhan, Engkau sanggup membalikan keadaan setiap sahabat-sahabat terkasih di BW ini, apapun keadaan mereka. Bukan hanya yang sakit menjadi sembuh, bukan hanya yang miskin menjadi kaya, bukan hanya yang punya hutang dilepaskan dari jerat hutang dan Tuhan akan beri kecukupan, tetapi juga Tuhan akan mengubah konsep perspektif kehidupan yang awalnya tarik ulur dengan rencana Tuhan, tetapi mulai hari ini biarlah mereka belajar untuk tetap mau dipakai Tuhan, entah posisinya sebagai Esther, bagaimana strategiknya, atau sebagai Mordekai. Pada akhirnya keduanya Engkau angkat menjadi kepala, naik dan tidak akan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan bertelinga dan mendengar, buka tanganmu, engkau berhak mendapatkan berkat damai sejahtera, cinta kasih setia Tuhan dalam persekutuan kerajananmu yang tidak kendor, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pemahamanmu akan firman Tuhan dan kebesaran penuhmu atas tuntunan Roh Kudus untuk menuntun setiap langkahmu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, untuk memberimu satu perubahan. Duka cita diubah menjadi sukacita. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Yes, yes, yes. Amin. Yes, yes, yes. Ingat, kesedihan Tuhan akan buka menjadi kegirangan. Amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Iya, Abuna, Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, cucu-cucu Mama. Semoga Tuhan selalu menyertai kita, memberkati kita jadi berkat bagi orang banyak hari ini dan seterusnya. Amin. Amin. Amin.
Ya, boleh juga lah cucung-cucung Ibu Lingga nanti disuruh ikut di BW Daniel. Iya. Iya. Biar makin bertumbuh ya, karena anak itu anak luar biasa. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Selamat berakhir pekan dan jangan lupa hari Minggu jam 1 siang dukung terus program Sentuhan Kasih. Jangan lupa untuk teks WA minta doa sama tim kami jam 1 siang di TVRI Nasional ya. Bisa juga menggunakan aplikasi video dan juga aplikasi lainnya, atau mungkin pas sudah di rumah bisa nonton. Nanti kita ketemu lagi hari Senin, oke? Di BW. Be worshippers. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Salam.